Ini adalah bila keris ketika sebelum diwarangi ya. Jadi cuma dibersihkan karatnya dan diminyakin aja. Nah, kira-kira seperti apa setelah diwarangi? Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel Tempat Mengenal Keris dan Pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas tentang keris yang kemarin ya, tepatnya perawatan keris. Kalau di video sebelumnya, jadi memang keris yang ini belum diwarangi ya, tapi sudah terlihat kayak garis-garisnya ya, apakah itu pamor atau tidak. Nah, kalau diwarangi itu nanti hasilnya seperti apa? Soalnya memang kadang-kadang walaupun sebelum diwarangi ada kayak garis-garis bentuk pola pamor, ketika diwarangi itu ternyata memang hitam semua, nggak keluar pamor ya. Itu biasanya yang garis-garis itu materinya lebih banyak besinya ya. Artinya ketika diwarangi itu tetap agak hitam. Kalau bahan pamor, kalau zaman dulu disebut usi pote itu warnanya itu biasanya lebih terang. Mulai dari yang kayak pote abu-abu atau sampai yang agak gelap ya. Yang jelas nggak hitam legam kayak besi. Kalau besi diwarangi nanti hitam. Nah, kalau setelah diwarangi nanti hasilnya seperti apa, nanti akan kita lihat ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, jadi kembali lagi ya, jadi ini tak tunjukkan lagi ini yang ketika belum diwarangi ya, yang terlihat garis-garisnya ya. Dalam perawatan, tujuan mewarangi salah satunya selain untuk memunculkan pamor, agar terlihat pamornya, jadi tak buka langsung ya. Nah, terlihat pamornya ya, seperti ini ya. Itu juga untuk melindungi besi ya, agar lebih tahan karat. Karena untuk besi atau bilah keris yang sudah diwarangi, itu besinya nanti akan bereaksi dengan larutan warangan dan terlapisi warna hitam ya, dan besinya warna hitam. Kalau yang bahan pamornya, warnanya itu lebih terang ya, lebih terang. Kalau yang ini agak lebih gelap bahan pamornya ya. Dan kita juga bisa mengetahui jadi bentuk pamornya itu sebenarnya seperti apa. Seperti yang saya tebak kemarin, kemungkinan besar memang junjung derajat ya. Dan kalau teman-teman lihatnya di bagian cor-coran ini memang ada junjung derajat, agak tengah ke atas adalah rojo abolo rojo ya. Jadi orang sering nyebutnya ada yang rojo abolo rojo atau junjung derajat, rojo abolo rojo. Sebenarnya itu dua pamor yang berbeda, saya sudah pernah bahas ya. Nah, jadi ini ada junjung derajat dan pamor rojo abolo rojo ya. Dan dengan diwarangi kita juga tahu paling nggak materi, terutama materi bahan pamornya ya. Apakah itu nikel atau nikel murni atau bukan nikel, bahan lain ya. Kalau bahan lain yang bukan nikel memang ada yang bilang meteorit, tapi belum tentu meteorit, tapi yang jelas bukan nikel ya. Nah, kalau lihat gradasinya ini memang bukan nikel ya, artinya pamornya bukan nikel murni ya. Dan ini memang seperti yang saya perkirakan, ini memang ya, ini Tangguh Tuban ya, Tuban zaman Mojopahit ya. Dan materi pamornya juga nggak terlalu ngedreng, nggak terlalu kayak nikel itu. Kalau nikel itu lebih homogen, warnanya itu hampir sama ya, dan lebih sangat terang umumnya ya. Kalau diraba agak kasar kayak nyekrak gitu. Kalau ini warnanya memang gradasi ya, jadi warnanya ada yang lebih terang, ada yang lebih gelap kayak gitu ya. Nah, untuk lebih detailnya, jadi seperti apa keris ini setelah diwarangi, dan sebagai informasi ini belum diminyakin ya. Karena saya pengen menunjukkan ketika diwarangi atau belum kesentuh minyak gitu ya, kayak gitu ya. Tapi untuk perawatan selanjutnya tinggal menambah minyak, jadi setelah double protection ya. Jadi selain diwarangi yang membuat besinya menjadi lebih tahan karat ibaratnya, itu kalau diminyakin akan lebih terlindungi lagi ya, jadi akan lebih sulit berkarat. Nah, untuk langsung aja ya, jadi kita lihat hasilnya setelah diwarangi ini seperti apa. Nah, ini adalah detail bilah kerisnya ya. Dan ini setelah diwarangi, jadi pola pamornya lebih terlihat jelas ya. Kalau teman-teman perhatikan bagian cor-corannya ini memang junjung derajat ya ini ya. Tapi kalau lebih ke atas, ini yang rojo abolo rojo ya. Jadi rojo abolo rojo sebelah sini ya, ini ya. Dan itu kalau teman-teman lihat untuk gradasi warnanya itu memang bukan nikel ya. Ini warnanya berbeda ya untuk gradasi pamornya ya. Cukup berbeda. Nah, kalau yang ini bagian belakangnya, ini malah pamornya yang warna terang lebih sedikit ya.
jadi lebih kelem warnanya istilahnya ya, jadi agak abu-abu. Jadi kalau tidak diperhatikan secara jelas nggak terlihat, tapi kalau kita perhatikan itu memang terlihat ya. Jadi terdiri dari pamornya yang terlihat agak garis tebal itu ternyata terdiri dari lipatan garis tipis-tipis ya. Nah itu ya terlihat cukup jelas ya. Dan untuk pamor Junjung Derajat maupun pamor Rojo Abolorojo itu memiliki tua atau doa harapan yang hampir sama ya. Jadi itu lebih ke kepangkatan atau derajat ya, atau memang diharapkan si pemiliknya itu bisa mencapai posisi atau derajat yang lebih tinggi ya, terutama dari sebelumnya ya. Intinya jadi lebih baik, entah itu dari pengetahuan, dari ilmu, atau tambah bijaksana. Dan ini bagian sor-sorannya ya, ini garis-garisnya memang terlihat cukup bagus ya, gradasinya ada yang terang, ada yang lebih pudar kayak gitu. Yang ini yang pamornya kayak lebih pudar. Nah mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Sudoning hawala nafsu pinesu topo broto tanapi ing siang ratri amemangun karyenak tiasing sasomo. Berkurangnya hawa dan nafsu dilakukan dengan bertindak tapa brata baik siang maupun malam, berbuat enak atau baik terhadap hati orang lain.